Baik, Sobat Prestasi, Bapak dan Ibu Kepala di Dinas Pendidikan Provinsi dan guru pendamping, mari bersama-sama kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akan memandu sesi tanya jawab ini, di mana kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Sobat Prestasi ataupun Bapak dan Ibu yang berada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Semua sudah dirangkum oleh tim kami dan kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya tidak sama ataupun berbeda yang memang tidak tidak jelas ditanyakan, tidak terdapat dalam pedoman ataupun belum jelas ingin diketahui oleh para eh, peserta ataupun Bapak dan Ibu guru pendamping. Baik, pertanyaan pertama kita lihat yang ada di channel YouTube yang sudah kami rangkum oleh tim. Yang pertama adalah bagaimana dengan peserta yang sudah finalisasi berkas karena ada yang di platform itu surat rekomendasi sekolah sedangkan berkas lampiran tidak ada section unggahan. Mungkin ini nanti akan dijawab oleh tim aplikasi. Sudah ada? Oke, mungkin kita skip dulu ya tim aplikasi. Berikutnya kita lihat terkait untuk bidang lomba instrumen gitar solo, di mana eh, peserta sudah mendaftarkan atau sudah melakukan registrasi untuk mengikuti lomba instrumen gitar solo, akan tetapi saat masuk cabang lomba tidak ditemukan. Oh, ini berarti kaitannya dengan aplikasi pendaftaran ya. Mungkin nanti juga akan dijawab oleh tim aplikasi. Kita masukkan dulu untuk pertanyaan yang berhubungan dengan cabang lomba. Bentar. Oke, kita lihat untuk pertanyaan eh, cabang lomba apa ini? Saya bacakan saja. Apa yang dimaksud dengan tema bangun pagi? Oh, cerita pendek. Cerita pendek, mohon dijawab. Apa Temin tadi kan naskah harus ada cabang judul nama sekolah provinsi ditulis di bagian mana? Di bawah judul atau di cover khusus untuk ini. Tema bangun pagi, cerpen. Kemudian yang kedua pertanyaan untuk cabang lomba, kreativitas musik tradisi yaitu em, untuk kreativitas musik tradisi itu membuat dua karya kah untuk kabupaten dan provinsi. Kemudian untuk cerpen terakhir pengumpulan naskah kapan? Mungkin bisa dijawab dulu untuk cerpen. Tadi pertanyaan pertama adalah tema bangun pagi, itu bagaimana maksudnya? Kemudian untuk terakhir pengumpulan karya naskah itu kapan? Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan kreativitas musik tradisi, mohon maaf, untuk membuat dua karya untuk kabupaten, kota, atau dan provinsi. Silakan Kak Hilmi untuk cerpen. Oke, terima kasih. Pertama untuk tema bangun pagi, yaitu tema itu kan tidak mengerucut banget begitu. Jadi bangun pagi sebagai frasa itu silakan ditafsir mengacu kepada tema besarnya. Nah, apakah mau cerita tentang manfaat bangun pagi atau tentang orang-orang yang nggak pernah bangun pagi atau tentang hal-hal yang terkait dengan bangun pagi. Jadi, bangun pagi menjadi kata kunci di situ. Dan ini bebas untuk ditafsir. Selama itu tadi tidak menyinggung sara, tidak menyinggung ras, tidak menyinggung antar golongan. Itu ya, semoga ini bisa menjawab. Kemudian untuk kapan terakhir pengumpulan ini nanti tanggalnya akan menyesuaikan dengan apa namanya dengan ketentuan dari panitia besarnya karena di sini belum ditentukan secara apa detail ya. Nanti mungkin Ibu Mbak Isti atau Mbak Fonda bisa membantu menjelaskan itu. Lalu yang ketiga soal nama ya, nama dan judul. Tadi sudah dijelaskan di situ ada nama, sekolah dan provinsi itu disertakan di situ juga di naskahnya itu sehingga jelas itu karya siapa.
Jangan sampai nanti ada karya tetapi kita tidak tahu eh, ini karya siapa. Nanti akan susah meskipun bisa juga dilacak pengirimnya dan sebagainya. Nah, Mbak Niken barangkali ada mau nambahin kalau ada Mbak Niken di sini. Itu dulu dari saya, Mbak Funda. Terima kasih. Atau ada pertanyaan yang terlewat? Baik, terima kasih Kak Hilmi. Sementara itu dulu. Mungkin bisa dijawab untuk kreativitas musik tradisi kepada Bapak Ebi, silakan. Terkait dengan pertanyaan dua karya itu untuk kabupaten atau provinsi, dua karya itu untuk provinsi. Baik, terima kasih Baik, Pak terima MB. kasih Pak MB. Selanjutnya kita melihat pertanyaan untuk, oke, ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Isti. Pertanyaan dari Mifta dari Jakarta. Mau tanya, boleh tidak satu tim diisi oleh murid dari sekolah yang berbeda jika lomba bergu di FLS 3N? Kemudian mungkin sekalian bisa dijawab dengan Bu Isti. Izin bertanya untuk musik tradisi oke. Mungkin itu dulu Bu Isti mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peserta tim, anggotanya ini wajib berasal dari sekolah yang sama, karena nanti terutama untuk yang maju ke tingkat nasional ya, ini maksudnya. Jadi nanti peserta tersebut wajib berasal dari satu sekolah yang sama, karena juga di sistem aplikasinya nanti akan tidak tidak bisa masuk kalau berasal dari sekolah yang berbeda gitu. Jadi wajib dari satu sekolah yang sama untuk tim. Demikian Bu Fonda. Baik, terima kasih Bu Isti. Sudah jelas ya Sobat Prestasi bahwa satu tim tetap harus berasal dari satu sekolah yang sama. Baik, berikutnya pertanyaan untuk cabang lomba vokal solo atau menyanyi solo. Bisa dibantu dengan Kak Erwin. Izin bertanya, kalau mau ubah nada dasar untuk vokal solo, kami dapat minus one-nya dari mana? Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa dibantu sedikit, Kak Erwin. Ini ada yang bertanya. Silakan. Ya, oke. Sudah ya. Oke.
Oke. Nah, Oke, mohon maaf tadi ada sedikit teknis di audio. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi bagaimana menaikkan atau menurunkan nadanya, itu kita juga untuk lagu yang jadi kita akan mengirimkan untuk yang khususnya final itu kan akan ada dua lagu. Itu lagunya satu lagu pemenang Lomba Cipta Lagu FLS 2N 2024 dan satu lagu yang dibuat aransemennya oleh sekolah itu lagu daerah masing-masing. Nah, untuk lagu yang Lomba Cipta Lagu itu sendiri karena memang kita akan melakukan rekaman video dengan acapella. Kita sudah mengirimkan lagu pemenang Lomba Cipta Lagu 2024 dengan full aransemen dan musiknya. Nah, itu sebenarnya hanya sebagai acuan saja, acuan dan menghafalkan lagunya beserta liriknya. Pemilihan nada dasar itu dilakukan oleh kalian sendiri, teman-teman. Jadi misalkan nada dasar kita di C atau di apapun itu ya. Jadi mau di E, mau di C, mau di G atau apapun itu, silahkan senyamannya untuk akapela khususnya. Kalau yang lain-lain sebenarnya sudah ada patokannya. Jadi untuk kalian yang mau menaikkan turunkan nadanya, karena akapela itu kan otomatis teman-teman bisa melakukannya sendiri. Minimal dengan pembinanya atau pelatihnya atau sekolah itu kan ada pasti latihan dulu dan bagaimana menaikkan turunkan nadanya senyaman kalian semuanya untuk akapela nanti di final ya. Nah, jadi silahkan kita akan kirimkan lagu full tapi sesuai nada yang ada di lagu itu, tapi karena akapela sekali lagi silahkan teman-teman semuanya berkolaborasi dengan pelatih atau pembinanya. Silakan senyaman mungkin teman-teman semuanya mencari nada yang nyaman untuk dinyanyikan dan direkam videonya. Jadi jangan berpatokan istilahnya ke nada yang udah kita kasih. Tidak. Jadi silakan setelah hafal lagunya, liriknya juga tahu dan teman-teman bisa mencari nada yang kalian nyaman. Mau nada tingginya jangan dipaksakan, nada rendahnya juga jangan dipaksakan. Jadi silahkan senyaman mungkin. Kalian pasti sudah tahu dan pembina juga pasti sudah tahu semua yang enak untuk kalian sendiri. Begitu mungkin. Ya, mungkin satu lagi Boleh. Kak Erwin, ada Ya, pertanyaan yang kurang boleh. lebih sama. Untuk Ya. -1 belum ada, tetapi biasanya ada nada yang nadanya lebih rendah atau lebih tinggi dari nada aslinya. Maksudnya gimana ya? Ini penyanyi solo kok belum keluar -1 vokalnya. Biasanya ada nada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Boleh mungkin dijawab Kak Erwin? Oke, kan biasanya memang kita memberikan Jadi gini, biasanya kan kita mengirimkan aransemen -1 yang polos dengan nada dasar yang sudah dinaik turunkan. Nah, sekarang kan sebenarnya untuk final itu sendiri kita tidak memberikan itu, tidak memberikan -1 yang sudah nadanya dinaikkan turunkan untuk dipilih sama teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi saya coba kasih tahu karena di final itu ada dua, yang satu lagu daerah yang diaransemen oleh sekolah sendiri atau oleh dinas atau oleh kalian, itu silahkan diatur nadanya juga. Yang kedua yang akapela itu memang kita tidak memberikan -1 yang nada dasar yang harus dipilih sama teman-teman. Jadi karena akapela kalian bisa nyari nada sendiri. Kalian cari nada sendiri yang sesuai dan nyaman untuk kalian sendiri dan itu bisa dikolaborasikan dengan teman-teman pelatih atau pembina dan lain-lain. Jadi begitu. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita memberikan -1 yang sudah diaransemen oleh kita. Nah, sekarang tidak ada -1 sama sekali dan kalaupun ada di sebenarnya lagu yang udah dikirimkan -1 itu di penyisihan yang di provinsi tingkat provinsi. Ya, jadi
kita akan memberikan lagu-lagu yang ada di sudah ada kita pilihkan, ada lagu Tulus, ada Piwi Gunskins, terus ada lagu Mahalini sama ada lagu Yura Yunita untuk perempuan, dan untuk laki-lakinya sudah kita pilih. Nah, sebenarnya di YouTube itu sudah kita pilihkan dengan nada dasar yang khusus. Kayak yang lagu laki-laki berarti kan ada dasarnya laki-laki. Pasti sudah tahu. Lagu Piwi Ganskin itu pasti nada laki-laki. Terus lagunya Tulus juga nada laki-laki. Pasti yang nyanyinya harus laki-laki. Oke, yang pria. Nah, untuk perempuan yang Yura Yunita pun dengan Mahal ini itu juga itu sudah nada perempuan. Itu bisa dipakai sebenarnya. Karena kita sudah memilih terpisah. Kalau tahun kemarin kan memang diacak nih lagunya. Siapa yang memilih laki-laki bisa nyanyi lagu perempuan karena kita udah memberikan minus one-nya. Nada dasarnya udah dinaik turunkan. Nah sekarang karena tidak, jadi kita memilih lagu yang untuk perempuan sudah dipilihkan, lagu yang untuk laki-laki pun sudah dipilihkan untuk yang penyisihan ya, untuk yang di provinsi. Nah untuk yang di final tadi saya sudah jelaskan bahwa karena alkapela silahkan pilih nadanya sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman dan kekuatan nada teman-teman semuanya. Dan untuk lagu yang daerah pun, karena diaransemen sama teman-teman semuanya dan pihak sekolah, silakan mencari nada yang cocok. Kita tinggal menilai nanti di video itu sendiri. Oke? Sudah paham ya? Mudah-mudahan sudah paham. Baik, terima kasih Kak Ya. Erwin. Terima kasih. Baik, berikutnya kita menjawab untuk pertanyaan cipta lagu. Mungkin bisa dibantu Kak Ronald. Ini ada pertanyaan membuat aransemen dan nada sajakah. Kemudian yang kedua, not balok ya itu yang hanya ditulis lagu utama dengan iringannya. Izin bertanya, dalam not balok itu yang ditulis hanya lagu utama atau dengan iringannya. Kemudian tadi yang pertama pertanyaannya adalah membuat aransemen dan nada sajakah. Mungkin bisa dibantu Pak Ronald? Ya, baik. Sih. Jadi yang tadi aransemennya itu yang dibuat apa tadi Bu? Apakah Pertanyaannya Bu, hanya maaf. membuat aransemen dan aransemen dan nada saja? Kemudian yang kedua, dalam not balok itu yang hanya ditulis lagu utama atau dengan iringannya? Ya, jadi di partitur itu yang ditulis hanya melodi utama dan liriknya saja. Untuk iringannya tidak perlu. Kemudian aransemennya begitu juga aransemennya yang ditulis hanya melodinya aja. Jadi di lagu A aransemennya penuh, yang di lagu B aransemennya hanya untuk piano solo ya atau instrumen solo gitu. Jadi diiringi dengan satu instrumen dan satu vokal aja untuk yang lagu B. Saya kira itu ya Bu. Oke, mungkin bisa dibantu lagi, Kak. Ini ada yang bertanya. Selamat siang, izin bertanya terkait cipta lagu. Apakah boleh jika ada 3 bait puisi, saya merancang urutan bernyanyinya menggunakan bait 1, lalu bait 3, lalu bait 2. Jadi tidak urut baitnya. Silakan, Kak. Iya, kalau tidak urut tidak apa-apa, asal tidak dihilangkan atau dirubah kata-katanya ya. Jadi misalnya eh, dia bait 1 dipakai, terus langsung lompat ke bait 3 untuk jadi chorus misalnya, terus nanti bait keduanya untuk verse 2-nya baru dipakai lagi. Jadi dibolak-balik gitu ya bentuk bentuk baitnya itu nggak apa-apa. Seperti yang saya sudah taruh di pedoman bahwa pemenggalan itu boleh, pemenggalan kalimat itu boleh, asal tidak merubah atau menambah. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Ronald. Berikutnya ada pertanyaan untuk desain poster. Mungkin bisa dibantu. Apakah boleh menggunakan Canva? Sementara tadi disampaikan tidak boleh menggunakan Canva, sementara di panduan boleh menggunakan Canva. Boleh dibantu Pak Suryanto?
Satu lagi ada pertanyaan juga terkait poster. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, mungkin cukup itu dulu, bisa dijawab, Pak Suryanto? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentang Canva itu, walaupun di pedoman ditulis diperbolehkan, tapi Canva itu berbasis template ya, yaitu layoutnya, teksnya, gambarnya, siap pakai dan sudah didesainkan oleh Canva. Nah, ini bertentangan dengan di ketentuan teknis karya yang poin G, ya, di mana semua aset visual harus dibuat sendiri, bukan aset siap pakai, kecuali font ya, maka Canva tidak boleh dipakai. Demikian keputusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Un- Oke, mohon maaf. Terima kasih Pak Suryanto. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab langsung kepada Sobat Prestasi atau Bapak dan Ibu yang sudah ada di Zoom. Baik, kita lihat dulu. Silakan kepada saudari atau Ibu Genta Nafri, Bapak atau Ibu Genta Nafri. Bapak, Bu, Bapak. Oke, baik Pak. Oh, maaf, silakan Bapak. Pertanyaannya singkat dan kalau bisa jangan yang sudah ditanyakan ya Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Bu kesempatannya. Oh, yang ingin kami tanyakan di sini ini mengenai musik karawitan, Bu. Nah, di poin pertama kita ada membaca di sana bahwasanya bisa menggunakan antara instrumen modern dengan tradisi. Nah, apakah yang dimaksud modern di sini alat musiknya atau bagaimana? Nah, itu Bu yang kita tanyakan di sini. Karena nanti takutnya nanti di saat kita menggarap musik ternyata tidak dinilai yang modern yang ini. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Genta. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Hembi terkait informasi modern itu alat musik atau instrumennya, begitu ya Pak ya? Silakan Pak Hembi. Ya. Baik, yang dimaksud dengan modern di situ adalah bukan instrumen. Kalau instrumen yang diperbolehkan adalah menggunakan instrumen tradisi dan instrumen baru yang memang dibuat baru, bukan modern. Kata-kata modern dalam juknis mengacu pada bentuk dari karya garapannya. Saya bacakan di sini bahwa tidak terbatas pada memainkan musik yang sudah ada, tetapi juga mencakup kemampuan memainkan musik baru, musik lama yang diadaptasi dengan cara baru, dan menggabungkan elemen musik tradisi dan modern, elemen ya. Jadi bukan instrumen, tapi elemen. Kalau instrumen tidak diperkenankan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Embi. Mungkin bisa tunggu sebentar Pak Embi. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan kreativitas musik juga di chat. Ini untuk kreativitas musik durasi 7 sampai 12 menit untuk 2 karya atau untuk 1 karya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saat di kabupaten dan provinsi juga menampilkan 2 karya video atau 1? Mungkin ini sudah dijawab tadi ya Pak ya. Ya. Pertanyaan nomor 2. Kemudian yang satu lagi terkait musik tradisi. Oke, mungkin cakup itu saja Pak yang bisa dijawab dulu. Silakan Pak. Untuk 2 karya atau untuk Iya, itu untuk satu karya. Jadi satu karya masing-masing sesuai dengan petunjuk.
Jadi bukan untuk dua karya. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya Sobat Prestasi, jadi 7 sampai 12 menit itu untuk satu karya. Matikan dulu. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu ini, Bapak Gandung dari Osma. Dari Bantul. Silakan. Ya, Oh my God. Bapak bisa Gandung dari Bantul, silakan Pak. bisa terhubung, Bu. Ya, silakan Pak. Sudah terdengar. Ya, mau tanya untuk jurnalistik itu kan katanya kata dari sekolahan itu kan langsung ke nasional. Apakah benar seperti itu atau gimana? Terus yang kedua saya tanyakan untuk Mas Johannes tadi itu dinilai apa di slide gambar nilai itu bawahnya itu ada kriteria sek itu. Itu masuknya gimana Ki ya? Apakah penyelesaiannya itu gimana atau kriterianya gimana? Mohon penjelasan. Terus yang ya cuma itu. Terus apakah langsung ke nasional atau gimana? Karena katanya dari pihak sekolah, kebetulan saya cuma pendamping itu langsung ke nasional kirimnya. Tuh, terus yang kedua, apakah bisa melihat hasil karya yang lomba tahun kemarin? Itu kan bisa menjadi salah satu, yang menang gambaran penulisannya seperti ini. Itu aja sih Bu dari saya. Terus yang terakhir ternyata ada penyanyi yang cukup terkenal Mas Erwin Moro, Dr. PM. Selamat siang Mas, saya fan jenengan dari dulu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gandung. Sampai kami sampaikan kepada Kak Erwin. Oke, beliau sudah ada di studio juga. Baik, mungkin bisa dijawab Pak Yohanes. Ada di Zoom kah? Tidak ada? Oh, Pak Enggar, Yohanes Enggar ada? Atau mungkin kami sampaikan informasinya. Jadi untuk jurnalistik tidak langsung ke pusat ya Pak ya. Untuk cabang lomba jurnalistik tetap dilaksanakan secara bertahap, yaitu dari seleksi tingkat kabupaten, kota, kemudian dilanjutkan provinsi, kemudian untuk juara provinsi baru dikirim ke tingkat nasional. Atau ada Kak Yohanes? Oh, ini dia. Silakan Pak Yohanes Enggar bisa menjawab pertanyaannya tadi. Iya, terima kasih Bu Fonda. Halo Pak, tadi seperti yang sudah disampaikan sama Bu Fonda, memang untuk 2 tahun terakhir, tetapi mengikuti seleksi berjenjang, baik tingkat kabupaten kota dan juga kemudian provinsi. Nah, kemudian siswa yang lulus atau lolos ke tingkat nasional itu harus menyertakan surat keterangan dari Kepala Dinas Provinsi bahwa yang bersangkutan merupakan juara pertama jurnalistik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, untuk contoh ada atau tidak, mungkin Bapak nanti bisa googling saja untuk karya jurnalistik FLS 2N atau FLS 3N atau juga Velsi, karena dulu sebelumnya bernama Velsi. Ada beberapa karya siswa juara 1, 2, 3 itu rutin untuk ditayangkan di kompas.com. Monggo silakan kalau Bapak mau mendapatkan gambaran kira-kira yang pernah juara seperti apa, silakan untuk riset atau lewat googling dengan kata kunci yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya terkait 2 pertanyaan tersebut. Mungkin itu Bu Fonda. Baik, terima kasih Pak Yohanes Enggar sudah menjawab pertanyaan. Berikutnya, pertanyaan kita beralih untuk cabang lomba Kria. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk Kria, apakah boleh menggunakan bahan lain seperti kawat dan lainnya atau harus tetap menggunakan bahan alam? Kemudian pertanyaan kedua, tolong untuk Kria, detail jumlah perhiasan apa boleh 1 set atau hanya 1 karya saja? Mungkin boleh dibantu menjawab, Kak Andy, silakan. Baik,
Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, itu materialnya tidak diharuskan menggunakan material alam, Bapak Ibu. Jadi cuma dituliskan di sana bahwa diharapkan menggunakan material yang unik, yang memiliki karakter tersendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak baik juga dicontohkan ya, tetapi dari beberapa lomba itu kan ada yang menggunakan material limbah batu bara misalnya, ada yang menggunakan material tulang ayam, ada yang menggunakan material ya yang unik dan dirasa cocok dengan karakter karya tersebut, Bapak Ibu. Itu sih yang paling penting. Kemudian menurut perhitungan dan pertimbangan kami sebaiknya dihindari penggunaan misalnya seperti kertas koran begitu ya, karena itu kan tingkatan kita kan sudah di SMA, SMK sederajat, jadi diharapkan menggunakan material-material yang lebih memiliki tantangan lah Bapak Ibu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi, satu set atau satu item saja, itu kami serahkan kepada peserta masing-masing. Yang penting dia bisa selesai dalam waktu kurang lebih 8 jam Bapak Ibu. Jadi seharian gitu, dari pagi sampai sore selesai. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak membuat keramik misalnya, yang memang sudah pasti membutuhkan waktu untuk pengeringan, pembakaran, pewarnaan, dan sebagainya, itu sudah pasti di atas 1 minggu. Kita harapkan yang memang bisa selesai, atau misalnya bisa aja menggunakan material kaca dengan torch dibakar, itu kan bisa juga selesai dalam waktu 8 jam, itu diperbolehkan. Tetapi tidak, untuk masalah jumlahnya tidak ditentukan, boleh hanya membuat gelang saja, boleh hanya membuat cincin saja misalnya, boleh hanya membuat jam tangan, tapi boleh juga membuat set, misalnya ada headpiece, ada kalung misalnya, itu dipersilakan. Begitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kak Hendy. Sobat Prestasi yang berada di Zoom, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh tim juri. Mungkin ini yang kami bantu jawab oleh tim juri adalah pertanyaan dulu yang di YouTube ya. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan untuk cabang lomba bidang fotografi. Fotografi yaitu pertanyaannya adalah apakah boleh 9 foto dijadikan satu postingan? Mungkin boleh dijawab Pak Priyadi, silakan. Pak Priyadi ada di Zoom? Ya, oke. Apakah terdengar suaranya? Dengar ya? Iya, Ya, terdengar Pak. ya baik. Izin menjawab. Jadi yang diminta memang itu 9 kali posting, 9 kali unggahan ya. Jadi kalau kita lihat bentuk Instagram itu ada 9 kotak tampilannya. Nah, diharapkan masing-masing foto itu ada di satu kotak itu. Jadi 9 kotak itu tidak dalam satu unggahan. Mengingat kita tahu memotretnya ada yang menggunakan vertikal, horizontal, square, tapi dalam susunan 9 foto itu langsung terlihat naratifnya. Jadi mana urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun di bawahnya takarirnya sama semua. Saya kira gitu ya, mudah-mudahan dijawab. Saya sudah jawab di contoh juga ada gambar yang saya unggah menunjukkan bagaimana format Instagram itu dalam satu tayangan itu terlihat 9 gambar yang sebenarnya isinya adalah masing-masing satu foto, satu unggahan. Begitu kira-kira, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih Pak Priyadi. Jadi Sobat Prestasi untuk contoh uploadan foto untuk cabang lomba fotografi sudah ada di pedoman ya, contohnya jadi bisa dilihat. Pedoman dapat dilihat di website Pusat Prestasi Nasional, dan untuk siaran ulang sosialisasi pada siang hari ini bisa dilihat di channel YouTube Pusat Prestasi Nasional. Baik, berikutnya untuk cabang lomba monolog. Monolog, yaitu yang pertama, untuk naskah monolog downloadnya di mana? Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya sama tim juri. Kemudian pertanyaan kedua, izin bertanya, untuk naskah monolog, jika mengambil cerita yang sudah dipublish di internet, apakah diperlukan surat perizinan juga? Mungkin boleh dijawab Pak Iman Soleh, silakan. Terima kasih banyak. Hal yang terpenting adalah naskah saat ini tidak disediakan oleh panitia. Jadi setiap peserta mengupayakan untuk
mencari naskahnya sendiri atau bahkan menulis naskahnya sendiri. Memungkinkan bisa oleh pembimbingnya, guru misalkan, atau para penulis yang dari daerahnya masing-masing sehingga mudah diakses untuk perizinan. Karena itu berkaitan nanti dengan perizinan. Tujuan izin dari penulis adalah justru meletakkan penghormatan kita pada para penulis, menghormati ekosistem para penulis yang biasanya naskah monolog itu bersumber dari cerpen misalkan, atau dari isai misalkan, atau barangkali juga tulisan-tulisan yang bersumber dari cerita rakyat. Nah, jika ada penulisnya tercantum di situ, ikhtiar untuk bisa ada izin, dan izinnya itu disertakan, dikirimkan beserta pertanyaan berikutnya, yaitu penulisan naskah. Ya, jadi Kang Iman di sini ada beberapa yang sangat prinsip, yaitu penulis naskah yang disediakan atau tidak, panitia tidak menyediakan, apakah harus ada izin? Ya tentu saja harus ada izin, tujuannya ekosistem pada para penulis naskah. Sumber naskahnya bisa dari mana? Bisa dari cerita rakyat, bisa dari cerpen, bisa dari isai, tetapi izin menjadi penting. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan dengan tidak disediakannya naskah dari panitia justru menginspirasi untuk para siswa mau menulis sendiri naskahnya. Juga para penulis di daerah akan tumbuh para penulis monolog yang biasanya panitia hanya menyediakan 2 naskah monolog. Mudah-mudahan kalau nanti ada pesertanya ratusan, justru lahir ratusan naskah-naskah monolog. Tujuannya adalah itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iman Soleh. Baik, berikutnya mungkin bisa tolong dibantu Pak Yohanes. Kebetulan Pak Gandung nanya lagi. Untuk pertanyaan nomor 2, di daftar nilai terakhir ada kriteria seks. Itu penjelasannya bagaimana ya? Boleh dibantu Pak Enggar, Yohanes Enggar, terkait pertanyaan Pak Gandung? Pak Yohanes Enggar? Oke, kita skip dulu ya. Mungkin untuk Kria, boleh dibantu Kak Hendy? Untuk cabang lomba Kria, karena waktu yang disediakan hanya 8 jam, bolehkah sebagian pekerjaan dilakukan atau dikerjakan sebelumnya? Silakan Kak Hendy. Oke, kita skip dulu. Kebetulan sedang disoma. Sebentar. Untuk tarik kreasi, oke, tarik kreasi sudah dijawab langsung sama Kak Alfianto ya. Pertanyaannya tadi, tarik kreasi ini tunggal atau berpasangan? Sudah ada di pedoman juga bahwa tarik kreasi ini adalah duet. Boleh laki-laki kedua-duanya atau perempuan kedua-duanya atau berpasangan. Oke. Sudah ada di Zoom, Kak Hendy? Oke. Mungkin Pak Yohanes bisa dijawab dulu pertanyaan nomor 2 dari Pak Gandung. Di daftar nilai terakhir ada kriteria seks. Itu penjelasannya bagaimana? Pak Enggar masih ada di Zoom? Oke, beliau masih di... Oke, mungkin kita skip dulu ya, Sobat Prestasi. Oke, berikutnya kita lihat ada pertanyaan di Zoom. Izin bertanya, untuk lomba tari kreasi, apakah musik yang dipakai boleh dari musik YouTube? Oh, ini sudah dijawab sama Pak Alfianto. YouTube tahun 2020 tahun lalu ya maksudnya ya. Oke, Pak Alfianto sudah menjawab. Di buku panduannya pasti intinya musik tari tetap tidak boleh melanggar haki atau menggunakan karya musik orang lain kecuali telah mendapatkan izin. Oke, Sobat Prestasi, untuk semua karya yang berhubungan dengan musik ada baiknya
tolong memperhatikan hal yaitu tidak boleh melanggar haki atau ada perizinan dari penciptanya ya. Oke, Kak Hendy sudah ada di Zoom? Oke, silakan Kak. Oke, pertanyaannya adalah cabang lomba kria karena waktu yang disediakan hanya 8 jam, bolehkah sebagian pekerjaan dikerjakan sebelumnya? Silakan Kak Hendy. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, misalnya kita punya material kayu, teman-teman. Kayu itu tidak mesti dalam bentuk gelondongan kayu gitu. Jadi sudah boleh, dia tuh sudah boleh, misalnya sudah kita bentuk dalam kotak gitu misalnya ya. Ataupun misalnya kita punya material kaca, kemudian kita mau dileburkan pakai torch dibentuk dengan api gitu. Jadi dia mungkin sudah bisa dipecah-pecahkan gitu si kacanya itu. Jadi tidak mesti bahannya itu mentah. Tidak harus mentah banget gitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Silakan kalau misalnya ternyata masih kurang penjelasannya. Cukup jelas ya Sobat Prestasi? Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Oke, kita balik ke pertanyaan pertama yang belum terjawab untuk berhubungan dengan aplikasi. Mungkin boleh dibantu Kak Yongki. Jadi peserta sudah melakukan finalisasi berkas. Mohon maaf, bagaimana dengan peserta yang sudah finalisasi berkas? Karena yang ada di platform itu surat rekomendasi sekolah, sedangkan berkas lampiran tidak ada di section unggahan. Kemudian ada lagi pertanyaannya yang kedua. Izin bertanya Kak, buat pendaftaran bidang tari FLS 3N itu mengumpulkan berkas datanya di mana ya Kak? Karena kami baru pertama kali. Mungkin boleh dijawab juga Kak Yongki, ini mengupload berkas dokumen tarinya mungkin ya, skripnya ya mungkin. Kemudian tadi ada pertanyaan juga yang terkait registrasi. Kami sudah melakukan registrasi untuk anak yang mengikuti lomba instrumen gitar solo, akan tetapi saat masuk cabang lomba tersebut tidak diketemukan. Ada informasi silakan hubungi admin begitu. Bagaimana solusinya? Kemudian jika terdapat lomba dalam bentuk tim, mengapa saat saya masuk sebagai anggota tim data tidak ditemukan? Apakah telah diwakili oleh ketua tim lomba? Mungkin bisa dijawab dulu Kak Yongki, silakan. Baik, terima kasih Bapak Honda dan pertanyaan-pertanyaan terkait teknis, Bapak Ibu. Jadi, kembali untuk menjawab secara holistik ya, Bapak Ibu. Untuk pendaftaran di dalam portal registrasi itu hanya bersifat data, tidak ada aktivitas unggahan di portal registrasi untuk FLS 3N. Di penginputan data, perubahan data itu adanya di portal registrasi. Untuk melakukan pengunggahan karya, berkas administrasi, ataupun juga dokumen pendukung itu diunggah di aplikasi Ajang. Untuk peserta pendaftar yang berbasis atau berjenis keanggotaannya kelompok, yang beraktivitas di aplikasi Ajang adalah ketua. Jadi sudah betul bahwa memang anggota itu tidak beraktivitas, namun hanya ketua yang masuk. Jadi diwakilkan ketua yang akan mengunggah anggota yang penting sudah terdaftar. Yang terpenting sudah terdaftar. Itu. Kemudian untuk yang sudah melakukan finalisasi, sebelum ada finalisasi ini gitu kan, sudah sampai ke pengunggahan, nanti mungkin bisa mengontak helpdesk ya untuk kendala teknisnya disertakan dengan kode registrasi dan detail jelasnya. Mungkin nanti akan diarahkan untuk dibantu di solve karena pada proses sebelumnya juga ada pembaruan data di aplikasi. Mungkin juga tadi yang terkait terkendala musik, kreativitas musik tradisi belum bisa masuk itu di saat pembaruan data. Mungkin untuk saat ini bisa dicoba masuk ke dalam aplikasi Ajang
untuk melakukan proses unggah. Seperti itu, Kak Fonda, untuk menjawab semua Baik, pertanyaannya terima tadi. kasih Kak Yongki. Mungkin itu sementara yang sudah dijawab ya terkait aplikasi. Mungkin ada pertanyaan terakhir ini dari Sobat Prestasi. Mungkin sepertinya ditujukan kepada tim BPTI. Ibu Isti boleh dibantu menjawab? Kalau lomba-lombanya dilaksanakan tingkat kabupaten, kota, capil, dan provinsi secara luring, apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua, jika website error saat pendaftaran, apakah ada perpanjangan waktu mengingat pelaksanaan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi masih lama? Dan mungkin yang ini, yang pertanyaan ketiga bisa dijawab oleh juri ya, atau Bu Isti mungkin paham. Apakah hasil seleksi juara satu provinsi, peserta harus membuat video baru atau boleh menggunakan video lama saat peserta juara tingkat kabupaten kota? Mungkin bisa dijawab Bu Isti, silakan Bu. Yang pertama, untuk lomba-lomba di tingkat kabupaten kota, Capdin atau provinsi, apakah boleh dilaksanakan secara luring? Untuk pilihan mekanisme ya, jadi sesuai yang di panduan teknis dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Silakan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Nah, catatan kami kalau untuk yang luring berarti nanti tidak perlu upload video. Nah, sementara kalau untuk yang daring nanti mekanismenya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah, namun di sistem aplikasi difasilitasi untuk unggah unggah karya, unggah video yang nanti dapat dimanfaatkan oleh pihak dinas untuk menyeleksi berdasarkan karya tersebut. Di tingkat provinsi juga pihak dinas tingkat provinsi dapat mengajukan misalnya permohonan, misalnya ingin mendapatkan akun juri untuk melaksanakan penjurian atau penilaian melalui sistem aplikasi Ajang, itu juga dapat dilakukan. Nanti bisa mengirimkan surat permohonan akun juri, nah nanti bisa digunakan. Juga dapat mengajukan misalnya ingin mendapatkan BIMTEK dalam memasuki aplikasi tersebut oleh juri-juri di tingkat provinsi. Nah, namun kalau untuk di tingkat kabupaten kota yang sistem penilaian juri melalui aplikasi tidak dapat dilakukan. Jadi hanya di level provinsi ya, gitu. Kemudian yang kedua Ya, yang terkait kedua, perpanjangan ya, ya. betul. Untuk panjangan waktu, apabila terjadi kendala error di di server di pusat, terutama kalau di kami di Pusdatin ya, Pusdatin Kemendikdasmen, maka nanti dapat dilakukan perpanjangan waktu seperti yang sekarang di OSN juga kemarin sedang terkendala ya di server di Pusdatin, maka ada perpanjangan waktu gitu. Namun untuk sementara ini masih belum, nanti kita ikuti untuk progresnya seperti apa gitu. Dan untuk pengumumannya nanti akan kami selalu informasikan di laman Puskesmas dan sarana-sarana platform lainnya supaya infonya dapat tersampaikan ke semuanya. Gitu. Terima kasih. Baik, Bu Isti, terima kasih. Sobat Prestasi, untuk pertanyaan apakah hasil seleksi juara satu provinsi, peserta harus membuat video baru atau boleh saja menggunakan video lama atau video saat peserta juara di tingkat kabupaten kota. Mungkin Sobat Prestasi bisa kembali dibaca pedoman yang sudah disampaikan atau disusun oleh tim juri. Setiap cabang lomba itu berbeda-beda. Untuk pembuatan karya penciptaan, ada yang, mohon maaf, karya pertunjukan, ada yang diperkenankan membuat video baru, ada juga yang harus membuat, mohon maaf, bisa menggunakan video lama dan diperbaharui untuk karyanya sesuai dengan petunjuk yang ada di pedoman FLS 3N. Jadi Sobat Prestasi tolong dibaca kembali, diperhatikan kembali untuk kriteria karya yang diciptakan baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, ataupun di tahap nasional. Baik Sobat Prestasi, mungkin itu saja yang bisa kami jawab pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Untuk selanjutnya,
Sobat Prestasi bisa melakukan atau bertanya melalui narah hubung yang sudah ada di pedoman yang biasa kita pergunakan untuk nomor telepon ataupun melalui email. Jadi bisa ditanyakan langsung ya kepada narah hubung. Jadi Sobat Prestasi, sekali lagi tolong dibaca pedomannya. Revisi pedoman sudah disampaikan atau sudah dilampirkan di website Pusat Prestasi Nasional. Dan untuk seluruh materi pada hari ini di sosialisasi FLS 3N, sudah kami upload juga di website Pusat Prestasi Nasional. Dan untuk siaran ulang sosialisasi pada hari ini, Sobat Prestasi bisa lihat di channel YouTube Pusat Prestasi Nasional. Baik, Sobat Prestasi, Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga Bapak dan Ibu guru pendamping, terima kasih atas kesediaannya bisa bergabung di sosialisasi FLS 3N 2025 untuk jenjang pendidikan menengah. Sukses selalu untuk kita semua, dan kami tunggu karya-karya terbaik dari peserta didik di seluruh Indonesia. Terus semangat berkarya, jangan lupakan bahwa prestasi menunggu di depan kalian. Sampai bertemu kembali, kami kembalikan kepada MC, Mbak Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fonda sebagai moderator yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik dan penuh semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah rangkaian acara sosialisasi pada siang hari ini. Jika Bapak, Ibu, serta Sobat Prestasi ingin bertanya dan mendapatkan info lebih lanjut terkait dengan FLS 3N tahun 2025, dapat menghubungi Headboard melalui nomor 0852 82777740. Dan bila ada informasi, pengaduan, serta saran dapat disampaikan melalui ult.kemdikbud.go.id. Untuk menginformasikan kembali, Bapak, Ibu, serta Sobat Prestasi untuk mengunduh kembali panduan edisi revisi ke-1 FLS 3N tahun 2025 pada website Pusat Prestasi Nasional dan website Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Baik, Bapak, Ibu,